Halo guys, selamat malam guys. Sekarang hmm, sekarang hari Selasa 22 Juli 2025, jam hampir jam 3 pagi ya. Dari tadi ini saya pantau terus nih, cuman belum ada bayangan ya. Tapi setelah itu ada bayangan, ini harusnya jangan lu ambil nih ya, cuman saya ada keyakinan di H4 tadi ini, karena dia sudah berada di puncak dan berada di posisi area penting ya, area penting. Area pentingnya ini basis tepat di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, saya yakin ini nanti akan menjadi doji. Yang kedua, mau doji berwarna hijau atau berwarna merah terserah ya, yang penting dia akan membentuk menjadi doji atau bahasa lainnya mirip-mirip shooting star lah. Dan ketika ini berubah menjadi doji, kemungkinan besar di sebelahnya akan buka turun. Walaupun di H1-nya, di D1-nya dia berwarna hijau. Di D1-nya dia berwarna hijau. Ini tekniknya berbeda-beda nih guys. Jadi saya memperhatikan di D1-nya ini, dia itu sudah melewati beberapa resis. Harusnya tidak begitu, harusnya kebiasaannya secara logika aja ini ya. Saya mau jelasin ini ntar. Begini aja, candle yang hijau yang kecil ini dia kalau di satu nggak nampak resist ya, tapi di H4 nampak ya. Candle yang kecil itu dia belum pernah mampu menembus resist ini, ujung daripada ini. Nah, lalu itu saja tidak bisa ditembus, apalagi ini. Nah, ditambah ini resist kuat lagi kalau di satunya ya. Jadi kalau kita baca di H4-nya ini resist. Nah, itu tidak mungkin dia bisa menembus langsung ke atas ini. Ini pasti akan turun nanti kemari. Setelah itu baru dia membentuk bantuan dulu, setidaknya satu atau dua dulu merah, baru dia bisa tembus ke atas. Karena kalau kita lihat di H4-nya, nah ini H4-nya banyak kali resist, banyak sekali resist di sini. Kalau dihitung ada berapa resist nih?
1, 2, 3 resis, 4, 5, 6, 7 resis. Kebiasaannya dia jarang sekali bisa menembus sampai 6 resis, paling banyak biasanya ya 3 resis kebiasaannya dia bisa tembus. Kalaupun dia mau nembus ke atas, dia harus turun dulu. Kalaupun dia mau lanjut ke atas, dia harus turun dulu. Istilahnya ngambil napas dulu lah, turun dulu ke bawah, baru naik lagi sedikit, turun dulu ke bawah, baru nembak dia ke atas. Dan kita lihat di D1 nya itu udah terlalu banyak dia tembus. Kebiasaannya dia paling banyak 3 lah dia bisa tembus, baik resist ataupun support. Contohnya ini yang biru ini, yang panjang nih, 3 mungkin dari tembus. 1 support, 2 support, 3 support, 3 tembus. Kebiasaannya ya pada umumnya. Kalau ini kan resist berapa mau ditembus nih? Pihak 4 nya tadi ya. Ini paling 3 sudah tembus, habis itu nggak mungkin, pasti dia turun dulu. Ancang-ancangnya nggak ada, dia harus ada ancang-ancang dulu, dia tarik nafas ke bawah baru tembak ke atas. Apalagi ini dari puncak dia nih, jadi yang menghalangi dia untuk lewat itu banyak, dan kuat-kuat semua. Dimana kuatnya? Di H4 nya kuat-kuat semua resistnya itu. Jadi kecil kemungkinan dia untuk tembus ke atas. Kalaupun tembus, dia turun dulu. Itu alasan saya ambil sell. Dan kenapa SL nya begitu rapat saya taruh begini, karena kalau ini nanti jadi doji baik merah ataupun biru, dan ketika candle setelahnya lahir nanti bisa melewati daripada badan, jika ini biru, badannya biru ataupun merah, bisa melewati badan sebelumnya ini, artinya dia ada peluang untuk buy. Makanya saya taruh stop lossnya di situ. Kalau dia buy, udah selesai di situ. Karena ini kita analisanya dia sell. Kenapa saya yakin dia akan sell? Itu tadi banyak resist yang menghalangi dia untuk menembus ke atas. Kalaupun dia mau menembus, itu tadi dia harus turun dulu baru naik. Dia persis kayak inilah, kayak kayak karet, istilahnya mundur dulu baru kencang dia bisa nyepak ke atas kan. Gitu dia guys. Kita lihat nanti ya apa yang terjadi. Ini pas pagi, dari tadi saya pantau nih, dari jam 12 tadi saya lihat kapan momen yang tepat nih. Saya pantau terus dari buka saya tutup kan. Kebetulan ada ini, ya udah saya ambil dulu. Oke guys, besok kita lihat apa yang terjadi atau nantinya berapa ya. Oke guys, sampai jumpa nanti. Halo guys, selamat pagi guys.
pagi ini Selasa 22 Juli jam 12 siang ya. Yang kita ambil semalam sepertinya kena stop loss. Terlalu rendah saya taruh posisi stop loss semalam ya. Harusnya bagusnya di sini stop lossnya nih, dia di ujung hijau nih. Cuman semalam saya di ujung merah ini, saya pasang stop lossnya di H4 ya, di H4 ini ya. Oh bukan guys, bukan gitu guys. Semalam saya pasang stop lossnya di atas yang hijau ini. Nah di situ saya pasang stop lossnya semua, pas di ujungnya. Jika di ujung hijau ini juga terkena, berarti kan harusnya semalam mungkin pedomannya jangan itu, tapi harus berpedoman pada ini, ujung ini harusnya ya. Gitulah guys, karena terlalu tipis saya ambil stop lossnya semalam, jadi terkena. Cuman dia apa yang saya prediksikan atau analisa benar terjadi ya. Saya mengatakan semalam, jika ini terjadi doji atau sting star seperti ini, mau apakah dia merah ataupun biru dan sebelahnya buka turun, maka dia akan terjadi turun, dan benar ya. Cuma stop lossnya terlalu rapat semalam, karena benar terjadi ketika candle biru ini selesai lalu di sebelahnya buka turun, dia lanjut turun. Jadi untuk pengalaman ini semalam memang saya eksperimen stop lossnya ya, terlalu dekat. Padahal kalau di atas lagi kita nih sempurna dapatnya sesuai analisa candle yang sama sekali belum terjadi. Karena saya memegang perpaduan dengan D1 saya bilang kemarin kan dia nggak mungkin akan menembus hingga 7 candle. Berarti puncaknya di sini semalam. Kalau ini dia lewat ya, tapi dia tetap turun, makanya semalam stop lossnya aja terlalu rapat. Oke guys, berarti gitulah guys. Nanti kita lihat lagi, ada momen saya akan rekam lagi. Oke, sampai jumpa lagi.